Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini hari Minggu 11 Desember 2016, Minggu Advent yang ketiga. Pernahkah Anda mengalami pengalaman ragu, sangsi akan seseorang? Sebagai seorang istri, pernahkah Anda juga menyangsikan suami Anda sendiri? Mungkin Anda berpikir yang tidak-tidak ketika suami pulang terlalu malam. Jangan-jangan suami saya selingkuh dengan sekretaris di kantornya. Jangan-jangan dia punya wanita lain. Atau mungkin suami juga curiga dengan istrinya. Jangan-jangan ketika saya pergi ke kantor, istri saya itu selingkuh dengan tukang roti yang ganteng itu. Atau mungkin Anda sangsi dengan anak Anda sendiri. Pamit kerja kelompok, pulangnya larut malam. Kemudian ketika ditanyai, kenapa kok pulang malam? Tugasnya banyak sekali. Dan Anda sangsi, Anda ragu-ragu. Jangan-jangan anak saya dugem atau narkoba. Itulah sangsi, itulah keraguan. Pengalaman yang sangat biasa dialami oleh kita semua, banyak orang. Dan ini sekaligus menandaskan betapa tidak mudahnya kita untuk mempercayai orang lain. Yohanes Pembaptis hari ini menyuruh bertanya pada Tuhan Yesus. Bertanya apa? Bertanya, benarkah Engkau yang akan datang itu? Benarkah Engkau juru selamat itu? Ataukah ada yang lain yang akan datang setelah Engkau? Itulah keraguan Yohanes Pembaptis dan disampaikan oleh muridnya kepada Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus? Dia memberikan jawaban dengan cara menyuruh murid Yohanes melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Sebuah realitas yang mengagetkan luar biasa dialami oleh murid-murid Yohanes. Sang penyelamat yang kita tunggu kedatangannya sungguh-sungguh membawa kabar baik bagi mereka yang menderita sakit, bagi mereka yang miskin, bagi para pendosa. Kita lihat dan kita tahu bagaimana aturan Yahudi tentang mereka semua ini. Dalam hukum Yahudi, orang-orang sakit, mereka yang buta, lumpuh, tuli, kusta, tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tidak boleh masuk dalam gereja. Itulah hukum pada waktu itu. Dan kita juga melihat bagaimana reaksi orang lain terhadap orang-orang semacam ini. Mereka menyingkirkan, mereka mengucilkan, menganggap orang-orang seperti ini adalah sampah, pendosa, para penyakitan itu sampah semuanya. Itulah hukum Yahudi. Dan mari kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Kabar gembira luar biasa. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Untuk memperbaiki kembali hubungan manusia dengan Allah. Yesus memugar relasi manusia yang retak dan kemudian memulihkannya lagi. Sehingga Tuhan Yesus jelas sekali misinya. Dia membawa kesembuhan bagi banyak orang.
memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Saudara-saudari yang terkasih, misi Tuhan Yesus ini merupakan misi kita semua. Kita semua yang mengatakan diri dipanggil menjadi pengikut Kristus lewat sakramen baptis. Kita dibersihkan dari dosa, dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Lewat sakramen Krisma, iman kita didewasakan dan kita dipandang sungguh-sungguh memiliki kedewasaan iman yang cukup untuk menjadi setia. Dan juga lewat sakramen tobat, Tuhan mengundang kita manusia yang lemah untuk datang dengan rendah hati, mohon rahmat pengampunan. Lewat sakramen pernikahan, dua manusia diikat menjadi satu dan diikat oleh Allah sendiri. Dan lewat sakramen pengurapan orang sakit, gereja mendampingi umatnya, menemani sampai mungkin ajal juga menjemput mereka. Saudara-saudari yang terkasih, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi untuk mengimani Dia yang menjanjikan sesuatu yang sangat indah bagi kita semua. Advent adalah masa penantian. Advenire, menyongsong kedatangan. Siapa yang datang? Juru selamat kita. Kalau kita menunggu kedatangan orang yang penting, pejabat, presiden misalnya, bupati, gubernur, orang yang penting bagi kita, kita pasti akan datang mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Demikian halnya kita juga menyongsong Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Dan Advent ini adalah masa-masa penantian. Sama seperti halnya Maria yang mengandung 9 bulan, mengandung Tuhan Yesus. Demikian juga masa Advent ini kita bersama-sama mengandung bersama Maria, menantikan kelahiran anak yang sangat-sangat dinantikan oleh Maria dan kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita semakin merapatkan barisan, semakin mempersiapkan hati menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Advenire, Dia akan datang, Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati.